Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa tuqan wa hudan wa salahan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang masih diberikan pada kita semuanya di kesempatan malam hari ini, di tempat yang mulia ini kita masih bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, dilanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini hingga selesainya majelis ini mendapatkan pahala dan pemberat timbangan pada hari kiamat. Salat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya yang setia meniti jalan beliau hingga hari kiamat. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Perintah kepada manusia untuk beribadah kepada Allah sebenarnya bukan manfaatnya kembali kepada Allah. Bukan sholat atau ibadah itu menjadi kebutuhan Allah Ta'ala. Allah tidak butuh. Perintah kepada manusia itu sebenarnya bukan kebutuhan Allah Subhanahu wa taala. Namun itu manfaatnya kembali kepada manusia itu sendiri. Kalau manusia memerintahkan sesuatu kepada orang lain, itu manfaatnya kembali kepada yang merintah, gimana? Ya. Jipokno piring. Manfaat kembali kepada siapa? Yang merintah. Pijetono. Kembali kepada kita yang merintah. Ya. Apapun perintah biasanya manfaat kembali yang kepada yang merintah. Tapi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk beribadah kepada Allah sebenarnya manfaatnya tidak kembali pada Allah, tapi kepada diri kita sendiri. Ibadah yang kita lakukan itu nanti kembali kepada kita. Sebaliknya, apabila kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa perintah ibadah itu, maka kebinasaan, kerugian akan kembali kepada kita. Terkadang sebuah perintah itu memang diwajibkan karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara tersebut itu memang menjadi kebutuhan hambanya. Terkadang manusia mawon, manusia saja itu memerintahkan sesuatu terkadang bukan untuk kepentingannya sendiri.
tetapi kepentingannya kepada orang yang diperintah tersebut. Misal, orang tua memerintahkan kepada anaknya untuk bangun pagi, terus kemudian persiapan sekolah. Nek ngantek telat tidak bangun, maka nanti yang berakibat buruk siapa? Ya anak itu sendiri. Seperti itu. Maka terkadang orang tua rodok nesu-nesu, rodok muring-muring. Kenapa? Ya karena anak itu kadang belum memahami sebuah perintah tadi itu, sehingga harus dikeras, kadang diwajibkan disertai ancaman. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Memerintahkan perkara yang wajib berupa sholat, puasa, zakat, yang itu wajib. Maka di situ ada ancaman, disertai dengan hukuman. Kenapa? Ya terkadang manusia itu nek nopo ngandelne sadar, kadang banyak yang tidak sadar. Maka perlu diancam. Dan ancaman di sini bukan karena Allah itu butuh, enggak. Ya karena kamu itu sendiri. Ya. Manusia itu terkadang harus dipaksa. Ya. Apik mawon kudu dipaksa. Ya. Sebagian anak itu, ya, itu harus ditunjukkan, dituntun, kadang dijewer. Biar napa? Ngerti iki sing bener. Seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah-ibadah yang wajib itu memang Allah paksa dan diberikan ancaman supaya manusia itu berjalan dengan baik. Adapun kalau dia sudah nurut, maka nanti dia akan nyari tambahan berupa ibadah-ibadah yang sunnah untuk menambah kebaikan dan menaikkan derajatnya besok di akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian yang bukan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk ibadah yang paling utama dan yang paling penting yang Allah perintahkan kepada kita yaitu sholat. Ibadah yang paling utama yang Allah wajibkan dari seluruh ibadah yang ada, yang utama adalah sholat. Di mana ya akhir-akhir ya, semakin jauh dari cahaya kenabian. Nabi sampun sedo sudah 1400 tahun yang lalu. Maka cahaya kenabian semakin jauh niku semakin redup. Ngene mboten? Obor niku nek saya adoh saya napa? Redup, mboten kelihatan. Maka sama, kita hidup semakin jauh dari masa kenabian. Maka terkait dengan masalah salat pun juga sama. Ya, kita dapati sebagian kaum muslimin banyak yang menyepelekan urusan sholat. Mengaku muslim, mengaku Islam, tapi sholatnya masih nopo kecer-kecer. Ya, bahkan wal'idzubillah ya, ada yang kemudian meninggalkannya, tidak melaksanakannya. Dan ini merupakan kerugian bagi dirinya, bukan kita. Kewajiban kita hanya mengingatkan, diterima dan tidak itu urusan mereka. Karena masing-masing besok akan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Tapi minimal kita sebagai punya saudara, kerabat, keluarga, menjaga keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka kewajiban kita kalau sebagai kepala rumah tangga, bagaimana menjadikan keluarga kita itu komitmen dengan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita sebagai orang tua, bagaimana anak-anak kita melaksanakan perintah itu. Kalau kita sebagai saudara, bagaimana menjaga saudara kita agar melaksanakan perintah itu. Kewajiban kita adalah mengingatkan. Maka kita lihat fenomena kaum muslimin yang menyia-nyiakan sholat. Menyia-nyiakan apa? Ya, ada yang sebagian masih bolong-bolong, datnyeng, kadang sholat, kadang tidak. Atau sebagian lagi menyia-nyiakan apa? Ya, tidak melaksanakannya sama sekali. Ini lebih parah. Nek kadang mangkat, kadang boten, kadang nyang, kadang boten, rada apik ngoten. Ya, senajan padha-padha ora apik ngoten ya. Tapi mendingan. Ya. Tapi bahaya ketika seseorang sampai babar belas ya, tidak melaksanakan sholat. Niki adalah kerugian. Kerugian yang luar biasa. Kenapa? Sebagian kita ada yang meninggalkan sholat sama sekali. Atau berani meninggalkan sholat 1-2. Terkadang seseorang meninggalkan itu belum paham dan belum tahu apa faidahnya. Belum tahu apa faidahnya. Seseorang itu akan tertarik dengan sesuatu apabila dia mengetahui manfaatnya. Kalau tidak tahu, nggak tertarik sama sekali. Gimana buatan? Iya. Barang, suatu barang. Kita tidak akan tertarik kalau belum pernah melihat, belum roh carane nganggo dan kegunaannya. Kalau kita tawarkan mungkin HP yang canggih ngoten nggih. HP sing canggih sakniki, iPhone. Ya. Niku ditawakne ya. Kalih mbah yang mungkin umurnya sudah 80-95 tahun misalnya. Tertarik mboten? Tidak tertarik. Kenapa? Nggih apa? Ya, seperti itu. Kenapa? Karena memang tidak tertarik. Kenapa? Tidak tahu kegunaannya. Beda kalau itu ditawarkan kepada anak-anak SMP atau SMA, rebutan. Tadi apa? Karena tergantung informasi tadi itu. Ya, sama. Ya. Orang itu kenapa tertarik dan tidak tertarik dengan sholat? Ya tergantung informasi tentang sholat tadi itu. Semakin sedikit informasi, semakin dia tidak paham tentang keutamaan sholat, yang nggak ada ketertarikan di situ. Ya. Bedakan kalau kemudian dia dikasih kesempatan atau informasi lowongan pekerjaan misalnya, ya. Gajinya sekian, ya. Jam kerjanya sekian, ya. Bonusnya sekian, ya. Kemudian ini sekian, wah tunjangannya sekian, mangkat mboten niku langsung. Le antri oke. Kenapa? Dia tahu. Nah, bisa jadi sebagian di antara kita yang belum tertarik dengan sholat karena belum tahu informasi tentang keutamaan sholat. Maka kita dapati pemandangan yo jane nek poso mangkat, tapi kadang tidak sholat kayak gitu. Ada orang yang entengan dalam kegiatan sosial, dalam gotong royong, kemudian dalam kebaikan apapun enteng mangkat terus, tapi sholatnya kadang tesih bolong-bolong kayak gitu. Itu fenomena. Ya. Ada juga orang yang dalam ibadah lain ya, itu dia kerjakan, ya. Tetapi kemudian sholat itu dia tinggalkan. Dia ketika ditanya, kok mboten sholat misalnya, kan sepenting ora gawe lara wong, ngoten. Ya. Sepenting apian.
Sing penting napa? Apian. Salat kan urusan pribadi kayak gitu. Nah, ini sebenarnya tidak dibentur-benturkan aslinya. Ya. Artinya apa? Ya. Sholat itu kebaikan sendiri, ya. Membantu orang lain itu kebaikan sendiri, sama-sama perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan itu yang menentukan baik dan tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang berbuat baik, sosial, gotong royong, entengan, itu baik. Sebagaimana ketika seseorang melaksanakan perintah Allah itu juga baik. Jadi kebaikan itu bukan hanya pada ranah sosial antara manusia saja. Karena kita punya dua hubungan. Hubungan vertikal kepada Sang Pencipta, maka harus ada hubungan baik, dan juga ada hubungan horizontal kepada sesama, itu juga harus baik. Dua-duanya harus jalan. Dua-duanya harus jalan. Artinya ketika orang itu hanya baik dalam urusan ibadah, tapi kepada sesama juga itu tidak baik, itu ada masalah. Sebagaimana orang yang baik kepada sesama, namun hubungan dia dengan Allah itu buruk, itu juga bermasalah. Maka hendaknya dua-duanya berjalan. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka salat itu yang pertama merupakan rukun Islam yang dibangun di atas 5 perkara. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Rasulullah pernah bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat haji, yang kelima adalah saum Ramadan. Dalam riwayat lain ditukar, ya, yang terakhir adalah haji. Nah, dinamakan rukun itu kenapa? Dari kata rokana yarkanu, yaitu pondasi pokok rukun atau penopang. Jadi rukun itu kalau diibaratkan adalah tiang-tiang. Rumah atau masjid ini kan wonten tiangnya. Ini kalau salah satu tiangnya dihilangi, niki bahaya. Ini penopang ya niki. Niki dihilang setunggal, kan bahaya, dhuwur saged ambrol. Dan Islam itu penopangnya adalah 5. Dan sholat ini adalah rukun yang paling utama setelah syahadat, di mana Rasulullah SAW menjadikan sholat ini menjadi penentu, ya, muslim dan tidaknya dilihat dari sholatnya, bukan dilihat dari identitasnya, ya. Karena kartu identitas itu kan baru muncul belakangan. Ada tulisannya, nama, tanggal lahir, agama, dan sebagainya, itu kan akhir-akhir ini. Kalau dahulu, orang dikenal Islam atau tidak dengan sholatnya. Maka Rasulullah SAW menjadikan sebagai tanda pengenal muslim, yaitu dengan sholatnya. Kalau dia sholat, oh berarti muslim. Kalau nggak sholat, berarti dia dipertanyakan keislamannya. Maka Rasulullah SAW, ya, dan besok ketika hari kebangkitan, hari pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, maka yang ditanyakan adalah sholatnya.
bukan tanda pengenalnya. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan amalan yang paling pertama kali dihisab pada hari kiamat yaitu sholat, bukan yang lainnya. Di mana kalau sholat ini nanti dilihat baik, maka yang lain dihitung baik. Wes liyane mesti apik. Tapi jika sholatnya itu buruk, tidak baik, bolong-bolong atau bahkan tidak melaksanakannya, yang lain gak usah dihitung, mesti elek. Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Perkara yang pertama kali dihisab pada hari kiamat yaitu salat. Fa in saluhat saluhasairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Apabila sholatnya itu baik, maka seluruh amalannya dihitung baik. Namun sebaliknya, apabila sholatnya itu buruk, maka amalan yang lain dihitung buruk. Dalam riwayat yang lain disebutkan, apabila seseorang itu melaksanakan sholat dengan baik, lalu dia menambah dengan sholat sunnahnya, maka sholat sunnah itu akan menempel dari kekurangan-kekurangan sholatnya. Di mana Rasulullah menyebutkan inna awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah fa in shalahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya perkara yang pertama kali besok dihisab adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka dia telah beruntung dan dia akan selamat. Dan apabila sholatnya itu buruk, maka dia telah rugi dan dia akan binasa. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wantaqasa min fariduhi wantaqasa min faridah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ungzuru hal li abdi min tatawwu'in fayukmal biha." Kemudian ketika orang tadi salatnya kan buruk, maka dia kan menjadi rugi. Maka dia pun ditulis menjadi orang yang akan terkena hisab buruk dan ancamannya neraka. Maka Allah yang Maha Penyayang itu tidak gage-gage, boten cepet-cepet langsung lebokne ke dalam neraka. Lalu Allah berfirman, "Ungzuru hal li abdi min tatawwu'in." Hai malaikat, coba lihat, carilah dari hambaku ini apa ada sholat sunnah yang ia lakukan. Fayukmal biha ma intaqasa minal faridati. Sehingga dari amalan yang sunnah ini menggenapi dari sholat fardunya yang buruk tadi itu. Tsumma yakunu sa'ir amali ala dzalika. Lalu kemudian seluruh amalnya juga demikian. Artinya nopo? Terkadang kita itu kan sholat itu tidak sempurna. Karena kesempurnaan sholat itu tergantung dengan kekhusyuan. Semakin khusyuk semakin sempurna sholatnya. Dan dia mengambil pahala yang sempurna. Semakin tidak khusyuk, maka semakin berkurang pahala sholatnya. Maka di antara kita masing-masing ini ketika pulang dari sholat membawa pahala yang beda-beda. Ada yang membawa sempurna sholatnya, ada yang 3/4-nya, ada yang setengah, ada yang 1/4, ada yang 1/8 dan sebagainya, beda-beda. Tergantung pas sholat
itu fokusnya di mana. Ya, semakin fokus, semakin khusyuk, maka semakin sempurna. Nah, disitulah kemudian orang tadi itu sholatnya membawa pahala yang beda-beda tadi itu. Maka ada yang rukuknya kurang sempurna, sujudnya kurang sempurna, syaratnya tidak terpenuhi. Nah, itu yang menjadikan berkurang sholatnya. Maka besok ketika dihisab oleh Allah SWT ini enggak sempurna. Nah, maka nanti di situ apa? Ada perhitungannya. Maka oleh Allah sebentar, coba dicari amalan sunnahnya ada enggak. Maka dilihat oleh malaikat, oh ternyata dia melaksanakan sholat ba'diyah, sunnah, qobliyah, sunnah, mungkin sholat duha, atau sholat tahajud, atau sholat tarawih, itu kan sunnah-sunnah semuanya. Itu yang nanti akan dijadikan tembelan, penggenap dari sholat fardu yang kurang-kurang tadi itu. Maka dengan sholat yang sunnah tadi itu kemudian digenapi menjadi sempurna. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hitungan dunia, ya, apabila seseorang melakukan sebuah pekerjaan yang syaratnya harus sempurna kok kurang, biasanya tertolak atau mboten? Tertolak. Ya. Ini kurang ini, ditolak. Ini kurang ini, ngelamar pekerjaan misalnya, syaratnya ini misalnya, kurang, langsung nopo tidak diterima. Ya. Tapi Allah SWT yang maha pengampun, maha penyayang, enggak. Ya. Hambanya yang sudah semangat melaksanakan sholat ini, ya, meskipun kurang, nanti apa? Dicari tembelan-tembelan, yaitu apa? Sholat sunnahnya. Maka disinilah kita manfaat kenapa harus sholat sunnah, ya, nambahi yang sunnah-sunnah tadi apa? Untuk menambal kekurangan dari sholat kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, di antara keutamaan sholat yang itu merupakan kewajiban kita, Rasulullah SAW bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-sholat wa zirwatu sanami al-jihadu fisabilillah. Yang artinya pokok segala urusan itu adalah Islam. Dan tiangnya adalah sholat. Dan puncak bangunannya itu al-jihadu fisabilillah. Di sini Rasulullah SAW menggambarkan tentang bangunan Islam. Ya. Kalau diibaratkan bangunan Islam itu, ya, maka pondasinya adalah Islam. Agama itu seperti bangunan. Pondasinya adalah Islam. Artinya apa? Segala amalan itu harus dilandasi dengan apa? Islam dulu. Amalan sebaik apapun, sebesar apapun, seikhlas apapun, kalau password Islam tidak dilakukan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh mawon. Penemu lampu niku sinten? Ya. Riyen pas sekolah Thomas Alva Edison ngaten nggih, penemu lampu pijar. Ya. Ini kalau dipakai seluruh dunia nggih niki. Bahkan termasuk Masjid Al-Jannah nganggo niki masjid, ya, lampu. Angsal pahala mboten niku. Thomas Alva Edison. Di Masjid Nabawi, di Masjid Mekah, di seluruh muka bumi masjid nganggo lampu kabeh. Nggih. Dapat pahala mboten? Tidak dapat pahala. Loh, kenapa? Karena beliau tidak Islam. Ya. Karena syaratnya apa? Islam. Ya. Ra'sul amri al-Islam. Islam dulu, seluruh amalan. Loh, berarti Allah tidak adil, dong. Bukan adil atau tidaknya. Karena Allah yang menciptakan bumi dan Allah yang membuat peraturan, membuat peraturan. Surga itu adalah syaratnya Islam.
baru dia bisa masuk. Ya. Wifi mawon nek mboten saged ngertos napa maksudnya saged masuk mboten? Mboten. Kayak gitu. Mau masuk busway nek mboten gadah kartu saged mboten? Mboten. Kemarin saya ke Solo ya, ngajak keluarga jalan-jalan. Pengen masuk teng stasiun. Orang mboten gadah kartu. Ya. Biasa kan tempat enten tombole ngoten biasane. Saged niku. Masuk tak tunggu-tunggu mboten nenten ya. Petugas, "Pak, saged mlebet." "Kartu, Mas." "Mboten gadahi." "Ya mboten saged." Padahal cuma masuk tok. Dereng napa numpak sepure. Wes adoh-adoh rene ra iso napa pengen numpak sepur niku ya. Ya, wis ngempet kok ngomah niku. Ya wis le ra sida ngoten ya. Kecilik ngoten. Kecilik. Nah, niku enten donya mawon berlaku ngoten nggih. Syarat dan ketentuan. Ngopo to ora itu nggo ngono barang. Protes pripun? Wis tergantung sing gawe napa? Aturan ngono. Ya. Kita tidak bisa protes dan Allah SWT yang memiliki dunia dan Allah yang punya aturan. Dan aturan Allah apa? Bahwasanya ya, innalladzina yakfuruna biayatillahi la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamal fi samil khiyam. Sungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayatnya la yadkhulunal jannata, mereka tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, hingga ada onta masuk lubang jarum. Ngaten, tunggunen ya, nek enek ngasih onta iso mlebu gendom kuwi, orang kafir baru bisa masuk surga ngoten. Ya. Ini aturan secara Islam ngoten seperti itu ya. Adapun yang lain tidak masalah, punya keyakinan sendiri-sendiri. Kita sebagai orang muslim seperti itu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ra'sul amri al-Islam. Urusan amal itu syaratnya Islam dulu baru nanti diterima oleh Allah. Ya. Amal sedekah, amal zakat, amal kebaikan, amal apa-apa saja itu akan diterima Allah kalau syaratnya Islam dulu. Passwordnya sudah ada. Nah, baru kalau sudah bisa masuk silahkan beramal sebanyak-banyaknya. Maka kemudian yang kedua, wa amuduhu as-shalah. Tiangnya adalah sholat. Kalau dasarnya sudah pas, tiangnya baru dibangun, yaitu apa? Islam. Dan puncaknya adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana sholat ini menjadi urusan yang sangat penting dalam sebuah bangunan. Dan kita yakin bahwasanya tidak ada bangunan yang iso mabur tanpa ada napa penopang. Niki tingkat mboten mabur nggih. Mesti ada napa di bawahnya ya, tiang-tiang yang menyangganya dan itu adalah sholat. Dan agama kita itu akan tetap tegak selama ada yang melaksanakan sholat. Bapak Ibu sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa sholat ini merupakan perkara yang sangat besar? Yang ketiga adalah sholat itu sangat penting di dalam Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberikan perintah ini kepada Rasulullah SAW di langit ketujuh pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Wahyu-wahyu yang lainnya biasanya dikirimkan lewat malaikat Jibril. Wahyu ya, yang lainnya malaikat Jibril. Ya. Kemudian ketika sholat ini Allah Subhanahu wa taala apa? Memanggil langsung Rasulullah SAW. Dipanggil pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau kita dipanggil langsung oleh orang yang punya jabatan
besar, ya, itu berarti penting nggak itu? Penting, ya. Kalau itu tidak penting amat, tinggal kasih apa utusan, ngoten nggih? Ya. Jenengan ditimbali kalian Pak Presiden misalnya. Wah, enek apa ya kan seperti itu, ya. Sehingga pesan itu pasti ada yang penting, tidak bisa dilewatkan orang lain. Maka salat begitu juga, ya. Urusan wahyu yang lain itu lewat malaikat Jibril, tapi salat langsung Allah panggil Nabi Muhammad SAW. Diperjalankan di malam Isra dan Mi'raj. Oh, berarti sholat niki urusan yang sangat penting, ya, karena langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan main-main, ya, bukan main-main. Kemudian selanjutnya, kenapa sholat itu juga penting? Ya, karena sholat merupakan sarana penghubung antara sang pencipta dengan makhluknya. Sarana berkomunikasi, penghubung. Dan yang paling dekat adalah yaitu sholat. Ya. Dahulu orang sebelum ada HP ya, itu untuk menyambung, ya, komunikasi lewat nopo? Surat. Terus saya kelingan nggih riyen nate ngirim surat mboten? Ya, dengan surat, ya, ada surat. Kalau ada kiriman surat langsung bungah nggih, ya. Ada mungkin anaknya atau kemudian ada saudaranya, itu bisa mengirim surat seperti itu. Sekarang juga dengan lewat apa? Handphone. Anak yang jauh kuliah atau kerja, niki ora tahu telepon, ora tahu ngeki kabar. Deg-degan mboten? Iki jane piye to, ya? Renek kabare babar blas misalnya. Niki terjadi bertanya-tanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya itu juga sama. Komunikasi antara Allah dan hambanya itu lewat sholat. Maka ketika seorang hamba tidak pernah berkomunikasi dengan Allah Sang Pencipta, maka dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat adalah sarana yang paling dekat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi fahuwa sajid. Jarak yang paling dekat antara Allah dan hambanya yaitu ketika seorang itu sujud. Pas sedang nopo? Sujud. Itu adalah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'aktsiru fihi du'a. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Ya. Niki adalah nopo? Sebuah fenomena yang sangat menakjubkan. Pripun? Ya. Di mana orang berbisik di bumi, ya, tetapi terdengar di langit. Ya, terdengar nopo? Di langit. Dan yang paling dekat itu malah nopo? Ketika seseorang meletakkan dahinya ke lantai. Niku adalah jarak yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Kenapa? Paling dekat dengan Allah. Tiyang niku nek cedak ngomong napa? Pelan mawon krungu mboten? Dibisik-bisik. Kok es krim. Krungu nggih? Ya, teng telinga. Kenapa dia dekat? Coba neng sawah. Dadak napa? Bengok-bengok ngoten nggih. Engko nek mulih tukokno es ya tak krungu ngoten nggih. Ya. Nah, orang ketika sujud itu adalah jarak paling dekat. Panjenengan baca doa, apa sampingnya dengar? Enggak dengar itu. Tapi Allah SWT apa? Mendengarnya. Sujud itu. Ya. Maka komunikasi yang paling dengan Allah yaitu ketika seorang sholat itu apa? Ketika sujud. Fa'aktsiru fihi du'a. Perbanyaklah doa ketika sujud. Ya. Dongane napa, Pak? Ya, dongane napa? Doa sesuai keinginan kita. Ya. Doa sesuai keinginan kita. Lah napa asal nganggo basa Jawa ngoten nggih? Ya.
Mosok salat nggo basa Jawa. Nah, mengke batal, ngoten nggih. Ya. Karena salat tidak boleh membaca selain bacaan salat. Kalau membaca selainnya kan batal. Maka di sini mungkin apa? Doanya dengan dibatin. Itu kalau pakai bahasa selain Arab. Tapi kalau doanya itu doa yang dari Al-Qur'an atau doa yang diajarkan Rasulullah dalam hadis boleh dibaca. Rabbana atina fid dunya hasanah boleh dibaca ketika sujud atau Rabbighfirli wali walidayya boleh ya atau Allahumma in as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amal mutaqabbal boleh. Kenapa itu pakai bahasa Arab? Tapi nek bahasa Jawa, bahasa Indonesia tidak boleh dibaca apa mungkin batal. Maka boleh dengan apa? Dibatin. Ngoten. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kenapa harus sholat? Karena sholat itu merupakan sarana untuk melebur dosa dan kesalahan. Maka setiap kali kita melaksanakan sholat itu banyak dosa-dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali orang sholat maka kesalahannya akan diampuni. Setiap kesalahan akan diampuni. Maka ketika orang kok enggak melaksanakan sholat, berarti kesalahannya bertumpuk-tumpuk terus. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan, as-sholawatul khamsu, wal jum'atu ila jum'ati, wa ramadan ila ramadan, mukaffiratun lima bainahunna majtunibal kabair. Sholat yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bukan enten jedane nggih. Maghrib teng isya. Isya teng subuh. Subuh zuhur. Zuhur teng asar. Kan wonten jeda-jedanya. Ya. Wal jum'atu ilal jum'ati. Salat Jumat di minggu ini sampai Jumat minggu berikutnya. Ada jedanya nggih, 1 minggu. Wa Ramadan ila Ramadan. Ramadan tahun ini kemudian jeda sampai Ramadan tahun depan. Apa Rasul mengatakan mukaffiratun lima bainahunna akan menjadi penghapus antara keduanya. Makan. Salat maghrib teng salat isya. Kalau kita melakukannya maka dosa di antaranya hapus. Salat isya ke salat subuh, maka dosa di antaranya akan hapus. Sama, Jumat ini ke Jumat berikutnya, di antaranya itu, kalau kita salat Jumat akan terhapus. Ramadan ini kita melaksanakan puasa sebulan, kemudian Ramadan berikutnya kita puasa lagi, maka setahun itu akan apa? Hilang kesalahannya. Dengan syarat majtunibal kabair, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Artinya apa? Bahwasanya yang dihapuskan di sini adalah dosa selain dosa besar. Maka ketika kita melaksanakan sholat maghrib, sholat fardu yang 5 waktu, itu akan menghapuskan dosa-dosa selain dosa besar. Dosa besar ini sing napa? Ya, maka Rasulullah pernah menyebutkan ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. 7 dosa besar. Bukan berarti cuma 7 toh, ada yang lain, cuma Rasulullah menyebutkan. Yang pertama, asyirku billah, syirik, menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, as-sihru, sihir, tenung, santet. Kemudian wa aklur riba, makan riba. Yang keempat, wa aklul malal yatim, memakan harta anak yatim. Kemudian yang kelima, wa qatlun nafsil lati haramallahu bil haq, membunuh nyawa yang tidak dibenarkan. Mecahi tiang. Kemudian yang keenam, wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang. Pertempuran kok lari. Itu dosa besar. Yang ketujuh,
wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita muslimah dengan tuduhan zina padahal tidak ada buktinya. Ini termasuk apa? 7 dosa besar. Ini kalau dilakukan ya, maka dia syaratnya nggak terpenuhi tadi itu. Harus menghilangkan ini, 7 ini. Jangan dilakukan. Maka sholatnya akan menghapus dosa-dosa yang lainnya. Ngoten. Nah, ini diantara apa? Manfaat sholat. Maka ketika kita melaksanakan sholat, ya, fardu yang 5, itu akan menghapuskan dosa-dosa tadi itu. Setiap kali sholat. Maka luar biasa. Sungguhnya seorang muslim ketika dia melaksanakan yang fardu, yang wajib ini, dia akan pulang ke rumahnya dalam keadaan bersih dari dosa. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan orang yang sholat 5 waktu kaya dene wong adus ping 5. Kira-kira wonten dakine mboten? Dakin niku basa Jawane napa? Bolot ngoten nggih. Wonten bolote mboten? Le adus ping 5 niku. Nek kita usum adem niki adus ping pinten? Nek ra sekolah ra adus ngoten nggih. Nek adus niku wajib mboten to? Kan mboten. Mboten napa-napa mboten adus niku. Sing masalah nek mboten salat nggih mboten. Ora adus niku mboten tekokke besok teng akhirat. Sing masalah nek mboten salat, ngoten. Rasulullah menyebutkan, ya, ara'aitum law anna nahron bi babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yaumin khamsu marrat. Bagaimana pendapat kalian seandainya di depan rumah salah seorang di antara kalian itu ada sungai? Wah, Masya Allah nggih. Omahe teng pinggir kali, ngoten nggih. Pemandangannya indah, ya. Lalu dia mandi di sungai itu sebanyak 5 kali sehari. Hal yabqa min daranihi syai'? Rasul menyebutkan, apakah masih ada bolot ngoten? Ya, isih kira-kira mboten bolote. Maka para sahabat menjawab, la yabqa min daranihi syai'. Nggih mboten to watu sing namung ping 5 kok dikosoki nggo watu sisan ngoten nggih. Sakniki tesih kosokan watu mboten? Mboten usum nggih. Ya, mboten usum kosokan watu. Ya, riyen kan teng kali napa? Nggih. Sakniki nganggo napa lulur ngoten nggih. Ya, lulur. Ya. Nek riyen watu dikosoki ngasih abang-abang niku. Nggih. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, fadzalika mithlus shalawatil khams yamhullahu bihinna al khataya. Demikianlah perumpamaan salat yang 5 waktu, maka ia tidak akan tertinggal sedikit pun dari dosa-dosanya. Maka luar biasa nggih. Tiyang niku nek salat 5 waktu kaya dene adus ping 5. Ya. Niku mboten wonten bolote insyaallah. Ya. Tapi nek salate ya niku setahun pisan, berarti aduse ping pisan setahun. Niku pripun ambune? Ngoten. Ya. Maka seperti itu. Ya. Semakin sering salat ya, maka semakin wangi dan bersih. Apa meneh ditambahi salat napa? Sunnah. Ya. Niku ya kaya dene luluran, mandi napa? Susu ngoten nggih. Ya. Terus tambahi napa? Hand body lotion ngoten nggih. Skincare. Wah, Masya Allah. Nah, niku luar biasa. Ya, wangi. Ya, seperti itu. Tapi minimal nek tiyang niku salat 5 waktu tok wis rasah nambahi pun niku pun resik munan. Ngoten. Ya, pun resik. Ya. Insyaallah. Nah, kemudian selanjutnya, apa manfaat orang itu sholat? Yang selanjutnya adalah sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar. Napa keji dan mungkar nih? Ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Kalau dikatakan fahsya itu dalam agama biasanya adalah perbuatan eh, zina, ya, perbuatan cabul dan sebagainya. Ini fahsya. Ya. Maka orang yang melaksanakan sholat akan terjauhkan dari perkara seperti itu. Ya, pelecehan seksual, zina, kemudian selingkuh dan sebagainya. Ini kenapa? Dengan sholat. Dengan syarat sholatnya sesuai. Ya, syarat dan rukunnya terpenuhi. Itu akan menghalanginya. Ya. Maka biasanya orang-orang ya yang terjerumus dalam dosa, kemaksiatan, ya, molimo dan sebagainya, ya, itu ya biasanya sholatnya datnyeng. Mosok mungkin bersolat Jumatan langsung mangkat judi online misalnya. Nah, mosok bersolat maghrib bersarungan copot langsung zina. Tidak mungkin. Ya. Biasanya orang zina, judi dan sebagainya, biasa sholatnya nggih bolong-bolong. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang nanti Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya, yaitu mereka orang-orang yang menjaga salatnya. Dan semoga keluarga kita adalah keluarga yang menegakkan salat, keluarga soleh dan solihah, sehingga kemudian keluarga itu menjadi harmonis dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian kita akhiri hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.